pasien atau ke rumah sakit atau Nggak ada ambulans di sana? nggak ada. Nggak Ya ada. cuma diparkirin aja, cuma pajangan buat foto-foto atau apa gitu. Oh. Tapi tidak ada melayani pasien dari sana. Itu cuma sekedar kantor. Jadi itu terdiri dari direktorat-direktorat tertentu. Ada 6 atau 7. Nah itu yang mengatur bagian perkantoran di satu provinsi. Stafnya ada 4.500, jadi pengaturannya besar. Nah yang di markas besar itu semuanya orang-orang kantor yang kerja di situ, bukan orang yang operasional. Jadi saya tidak terekspos dengan bagian yang kesehatan, bagian orang sakit, bagian orang apapun itu, tidak. Saya hanya duduk di komputer. Nah, apa? Saudara di komputer membuat desain grafis? Betul, iya. Order-order seperti yang dibilang tadi itu ya? Iya, itu contohnya satu. Yang lainnya kalau misalnya kita ada mau meluncurkan sebuah acara, itu saya juga yang bikin kolateralnya, kayak atau membuat piagam penghargaan kalau seseorang yang sudah menyelamatkan nyawa mungkin dari orang jatuh dari bukit atau apa, kita kasih piagam. Nah piagamnya itu saya ukir namanya di situ, saya yang print, figurain atau bikin piagam-piagam tertentu kalau orang sudah berbakti selama 30 tahun, 40 tahun seperti itu Pak. Begitu ya? Iya, atau bikin bendera-bendera, urusannya dengan ya hal-hal yang bisa yang bagus lah gitu, bisa didesain. Baik, jadi saya akan tanya dulu pertama-tama soal yang di Australia ya, supaya nanti bisa runtut ya. Nah, kemarin juga ada polisi Australia datang ke sini bersaksi. Saksiannya sih hanya buat laporan kan, melaporkan dan dia tidak mengaku melakukan pemeriksaan. Jadi dia bilang hanya catatan-catatan saja. Pertanyaan saya sebenarnya adalah, saudara sendiri pernah nggak dipenjara oleh pemerintah Australia? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Dihukum pidana dalam arti dihukum sekian tahun, 1 hari, 2 hari gitu? Tidak pernah. juga. Nggak pernah. Jadi yang disampaikannya kemarin itu hanya sebatas pelanggaran-pelanggaran itu aja. Betul. Ya karena kita ingin tahu, kemarin kan saya tanya kepada saksinya, kalau umpamanya ada anjing tetangga menggonggong, orang di Australia itu mengapain? Ya bisa lapor polisi, dia bilang. Saya tanya lagi, apakah kasusnya Jessica ini seperti itu lebih kurang sama? Dia bilang, ya lebih kurang sama. Memang begitu ceritanya? Iya. Gitu ya. Kecuali ada satu yang pelanggaran lalu lintas ya? Betul ya. Nah, saudara didenda waktu itu di situ ya? Iya, sempat didenda. Dan tidak boleh menyetir berapa bulan gitu ya. Dan semua laporan itu semuanya catatan itu bukan catatan kriminal? Bukan. Itu hanya itu laporan orang yang ya hubungan saya dengan mantan pacar saya tidak baik, lalu dia melaporkan hal seperti itu kepada polisi, tapi bukan berarti saya bersalah apa-apa gitu. Memang biasa dia lapor itu, asal berantem lapor polisi gitu. Iya. Asal berantem lapor polisi dia gitu. Iya. Oh di sana bisa begitu rupanya ya? Bisa. Orang pacar-pacaran lapor polisi gitu ya. Maaf ya saya harus tanya ya supaya clear gitu. Karena ini penting gitu ya. Nah seperti restraining order itu gimana ceritanya? Jadi dia itu berhutang sama saya. Dia ya saya nggak akan membuka kenapa dia berhutang. Pokoknya saya bilang, oh ya udah saya utangin dulu gitu kan. Saya utangin dia $10.000. Lalu dia bilang setiap bulan dia akan membayar sekian. Oke. Lalu hubungan kita sudah mulai beda. Jadi dia kayaknya sudah mulai tidak mau membayar lagi. Tapi di kontrak hitam di atas putihnya yang dia tanda tangani, kalau misalnya dia tidak bayar, saya bisa ngontek orang tuanya dia, ayahnya dia, yang saya sudah kenal juga. Jadi ya udah, kalau kamu nggak mau bayar ya udah, saya kontak ayah kamu, saya lakukan itu. Nah lalu dia merasa kalau dia itu mungkin dia malu atau dia apa, dia tidak suka saya berbuat demikian, dia marah ke saya marahin balik dianya. Lalu dia akhirnya memutuskan untuk tidak mau membayar lagi dan kalau dia laporkan itu, kalau saya menghubungi dia atau ketemu sama dia, saya melanggar hukum. Tapi kan saya tidak. Kalau setelah dia pasang itu kan saya nggak hubungin dia lagi. Jadi saya tidak, dengan kata lain saya tidak bisa menagih utang. Itu aja. Oh jadi dengan diajukannya restraining order itu kamu nggak bisa nagih lagi? Tidak gitu ya? bisa. Kalau saya menyentuh dia, saya salah. Jadi saya tidak lakukan itu. Jadi saya relain aja. Oh itu taktik dia aja lah buat restraining order itu. Kiranya begitu Pak. Tapi hebat juga ya pacaran di sana pakai kontrak juga pinjam uang gitu ya? Iya saya yang minta. Oh gitu ya. Oh. Baik, jadi itu cerita soal di Australia ya. Nah satu lagi soal cerita Australia.
Oh, sampai jangan ke sana dulu. Jadi saudara beranggapan tetap tidak ada criminal record kepada saudara. Iya, Saudara bisa buktikan bahwa memang saudara tidak punya criminal record. ada Pak di sini. Apa ada. itu? Ini surat yang original yang dari pengacara saya yang di sana. Coba dijelaskan dulu. Jelaskan dulu. Apa itu? Jadi ini ada surat yang dari pengacara saya di Australia yang sudah mendapatkan catatan yang sah dari kantor kejaksaan di sana dan pengadilan. Kejaksaan atau polisi? Yang sah dari sebentar. Yang dari polisi atau dari kejaksaan? Maaf, yang ini dari polisi. Okay. Kemarin saya sempat lihat yang kejaksaan, tapi yang ini yang polisi. Kalau tidak ada apa-apa di sini, benar-benar bersih. Jadi ini ada surat dari pengacara saudara. Iya betul. Yang melampirkan keterangan dari polisi. Betul. Polisi Australia. Betul, New South Isinya Wales, apa? provinsi yang saya tinggal. Isinya apa? Isinya tidak ada catatan yang tercatat. Intinya mengenai begitu. apa? Mengenai kriminal. Tidak ada. Tentang kamu. Tentang saya. Bisa mungkin ditunjukkan kepada Yang Mulia? Iya, bentar ya. Terjemahannya nggak ada. Nanti kita kasih. Yang ke saya juga ada sebenarnya suratnya. Coba. Ini tidak ada dari kedutaan Oh ini sudah ada rupanya terjemahannya. Indonesia. Ini Indonesianya. Ini dari pengacaranya. Ini dari pengacara. Pengacaramu mana? Oh ini Surat kuasanya mana? Ini terjemahannya. Surat kuasanya mana dari pengacaramu? Surat kuasa dari Anda ke pengacara, ada nggak? Diakui sama dia ngapain surat kuasa? Orang diakuinya dia. Nah, kan harus ada di sini. Kan Jadi dilampirkan. kan ini. diakui sama dia Loh, surat ini. Iya. Ini kan kalau kan Anda kan mau menyampaikan. Loh ini. iya. Ini kan terima. Iya. Ada nggak surat kuasa dari pengacaranya justru? Lo jawab aja. Saya tanya. Begini loh ya, supaya bisa diam. Ini yang diajukan oleh terdakwa yang menyatakan dan pernyataan dari pengacaranya yang telah mendapatkan keterangan dari kepolisian di sana bahwa dia tidak ada catatan kriminal kan gitu. Iya, Yang Mulia. Iya Mas. Fotokopi. Fotokopi, Pak. Itu yang dilegalisir, Pak. Ada yang originalnya di aslinya sebelah. mana? Iya, fotokopi. Terjemahannya ini yang diterjemahkan yang mana? Coba bacakan dulu. Jadi di sini Ini. dilegalisir oleh Konsultan Jenderal Nona Jessica Kumala Wongso, tanpa bertanggung Iya, legalisir. Pondok Namanya Bambu. warmaking. ya, ditujukan untuk Jessica Kumala Wongso di Pondok Bambu Prison, Jakarta, Indonesia. Dengan hormat Nona Wongso, perihal pemberitahuan tentang catatan kriminal. Anda meminta kami untuk memperoleh catatan dan rekaman kriminal Anda di Australia. Bersama ini kami lampirkan catatan pelanggaran pidana terakhir Anda di Australia tanggal 17 Juni 2016 pukul 11.24 yang menyatakan tidak ditemukan catatan pelanggaran kriminal. Selanjutnya kami sampaikan bahwa Anda tidak pernah dihukum atas pelanggaran pidana di Australia dan dengan demikian tidak ada catatan kriminal atas nama Anda. Pernyataan bahwa Anda memiliki catatan kriminal di Australia sangat tidak berdasar. Apabila Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan langsung hubungi kami. Ya, tapi di sini dikatakan Pak dilegalisir oleh Konsulat Jenderal, tapi di sini tidak tanpa bertanggung jawab terhadap isi dari dokumen tersebut.
Jadi konsulat jenderal ini hanya mencap aja, tapi tidak bertanggung jawab tentang isinya, isi ini. Kan begitu, ya kan? Karena ya, saya hanya ingin menerangkan saja bahwa tidak ada pertanggungjawaban terhadap isi itu, mau itu benar atau salah gitu. Ya. Coba ya, diam ya. Pengunjung diam. Kalau nggak diam, saya keluarkan semua, ya, supaya sidang ini bisa berjalan. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Silakan, ada lagi? Jadi nanti ini akan kami serahkan pada waktu memberikan pledoi Yang Mulia. Oh, boleh. Baik, jadi sudah ada surat keterangan resmi dari polisi ya, meskipun kemarin polisi mengatakan juga ada sanksi kriminal, tapi ini yang otentik yang saudara terima dari kepolisian Australia. Ya. Baik, kita tinggalkan Australia, kita menuju Indonesia. Ya. Jadi supaya Coba ya. Sudah ya, atau kita skor saja dulu. Ya. Mungkin perlu penonton dikeluarkan dari ruang sidang karena sudah mengganggu persidangan. kami minta itu keamanan polisi ada di sana. Tolong ditertibkan itu di belakang. Ya, ini waktu terus berjalan ya. Kami minta jangan beberapa kali lagi ketua majelis mengetok palu. Ya, hargai ya pengadilan ini ya. Kami minta supaya polisi nanti menarik langsung keluar itu yang tepuk tangan. Baik. Terima kasih. ya, kami minta juga penonton supaya bisa tertib, supaya kami juga tidak terganggu untuk menanyakan kepada terdakwa ini. Setelah saudara sampai di Indonesia, maka tadi saudara menceritakan, saya tidak ulang lagi apa yang sudah saya sampaikan. Saudara pernah bertemu dengan Mirna dan Arif di mana saudara dijemput ke rumah saudara, betul ya? Betul. Nah, sekarang saya juga ingin membacakan rekaman WA saudara dengan setelah saudara buat grup, ya. Bukan saya yang membuat grup, Mirna yang membuat grup. Iya, dia bikin grup, tapi saya ingin membacakan rekaman ini karena saya ingin tahu siapa sebenarnya berinisiatif untuk bisa bertemu di Oliver itu. Jadi dari WA ini kan kita bisa tahu siapa yang memulai dan bagaimana ceritanya ya. Iya. Nanti saudara, saya akan konfirmasi kepada saudara. Ada di dalam barang bukti ini barang bukti dari penuntut umum, di sini page 62 dari 160. Ya, di sini disebutkan ada WhatsApp dari Hani Bun. Pertama, saya langsung dari tengahnya aja.